Sampaikan kepada Pak Kapolri sebagai lembaga dan person atau pejabat yang menandatangani surat atau SK tim. Nah, yang kedua, laporan ini berupa resume tim. Itu juga kami sampaikan kepada Kapolri yang kurang lebih berjumlah 17 halaman. Kemudian yang ketiga, nah yang mungkin nanti akan kami bagikan kepada kawan-kawan media, itu adalah siaran pers tim pencari fakta kasus Novel Baswedan. Ini yang akan kami berikan kepada kawan-kawan wartawan. Terima kasih Pak Iqbal. Saya akan memulai membaca saja agar kontennya tidak banyak berubah dan tafsir atas kerja kami selama 6 bulan. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Bapak Ibu semua untuk membaca siaran pers hari ini. Siaran pers tim pencari fakta kasus saudara Novel Baswedan. 1. Tim pencari fakta kasus saudara Novel Baswedan alias saudara Novel alias Novel Baswedan yang dibentuk oleh Kapolri melalui surat perintah tugas nomor S/GAS/3/1 Romawi /HUK .66/2019 tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Republik Indonesia telah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Juli 2019, kurang lebih 6 bulan. TVF yang beranggotakan unsur Polri, KPK Republik Indonesia, dan sejumlah pakar telah melaporkan hasil kerja serta rekomendasi kepada Kapolri pada tanggal 9 Juli 2019. 2. TPF mendasari kerjanya dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polri sebelumnya dan laporan-laporan Komnas HAM Republik Indonesia, Kompolnas, Ombudsman, dan pihak lainnya. TPF telah melakukan analisa, evaluasi, pendalaman, dan pengembangan terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan Polri yang berangkat dari sikap ketidakpercayaan terhadap alibi para saksi atau alibi scientific based instrument. TPF secara paralel mengumpulkan fakta dan analisa terhadap potensi-potensi motif yang melatar belakangi peristiwa penyiraman. TPF bekerja dengan pedoman pada prinsip-prinsip profesional, independen, dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. 3. TPF pada awal proses kerja memulai dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk pengujian ulang alibi terhadap saksi-saksi MHH, MO, MYO, dan ML lewat pemeriksaan dan pengembangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta reka ulang TKP dan pemeriksaan beberapa lokasi. TPF tidak menemukan alat bukti yang mencukupi dan meyakinkan bahwa saksi-saksi tersebut terlibat dalam tindak pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Novel Baswedan yang terjadi pada tanggal 11 April 2017 di Jalan Deposito Blok T nomor 10 RT 03/10 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 4. TPF telah melakukan serangkaian kegiatan olah TKP dengan melakukan reka ulang TKP, pengujian ulang, dan analisa CCTV termasuk hasil bantuan teknis AFP Australian Federal Police, wawancara ulang terhadap saksi-saksi auditu dan de auditu, wawancara saksi-saksi tambahan, dan analisa IT terhadap pola, posisi, dan komunikasi para saksi. TPF lebih cenderung pada fakta lain bahwa pada tanggal 5 April 2017 ada satu orang yang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara Novel
alias Novel Baswedan. Kemudian pada tanggal 10 April 2017 ada 2 orang yang tidak dikenal yang berbeda waktu tersebut diduga berhubungan dengan peristiwa penyiraman tanggal 11 April 2017 di Jalan Deposito Blok T nomor 10 RT 03/10 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 5. TVF melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap zat kimia yang digunakan untuk menyiram wajah korban dengan melakukan analisa dan wawancara tambahan terhadap Puslapor Polri, pendalaman hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi ahli kimia dari Universitas Indonesia, dan saksi dokter spesialis mata. Didapat fakta-fakta bahwa zat kimia yang digunakan pada peristiwa penyiraman ke wajah korban adalah asam sulfat H2SO4 berkadar larut tidak pekat sehingga tidak mengakibatkan luka berat permanen pada wajah korban, dan baju gamis yang dikenakan korban tidak mengalami kerusakan dan penyiraman tersebut tidak mengakibatkan kematian. TPF meyakini adanya probabilitas bahwa serangan terhadap wajah korban bukan dimaksudkan untuk membunuh, tetapi membuat korban menderita. Serangan bisa dimaksudkan untuk membalas sakit hati atau memberi pelajaran terhadap korban, dan serangan tersebut bisa dilakukan atas dasar kemampuan sendiri dan atau menyuruh orang lain. 6. TPF menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan. Sekali lagi, rekan-rekan media, kami tekankan, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan, excessive use of power. Dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban, TPF meyakini bahwa serangan tersebut tidak terkait dengan masalah pribadi, tetapi lebih diyakini berhubungan dengan pekerjaan korban. 7. TPF merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap fakta keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara Novel alias Novel Baswedan di Jalan Deposito pada tanggal 5 April 2017, dan 2 orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ihsan menjelang subuh pada tanggal 10 April 2017 dengan membentuk tim teknis dengan kemampuan spesifik yang hal tersebut tidak dimiliki oleh TPF. 8. Terakhir, TPF merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap probabilitas motif sekurang-kurangnya, sekali lagi, sekurang-kurangnya 6 kasus high profile yang ditangani oleh korban, dan TPF meyakini kasus-kasus tersebut berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam karena adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power. Jakarta, 17 Juli 2019, tim pencari fakta. Saya sampaikan di sebelah kanan saya Profesor Indiarto Senoaji, di sebelah kiri saya, di sebelah Pak Iqbal ada Pak Hendardi, kemudian Bapak Iqbal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM, di sebelah kiri dari Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Pak
Amzulian Rifai, Profesor. Di sebelah kiri ada rekan Pungki Indarti. Sebagai tim pakar, saya sendiri Nurholis, mantan Ketua Komnas HAM. Nah, mohon saya sampaikan bahwa ada satu tim lagi yang bergabung di tim pakar, Profesor Hermawan Sulistyo, yang hari ini belum dapat sampai ke tanah air. Beliau masih ada di Bangkok, rencananya pulang, tapi karena beliau sakit masih kita bantu pengurusannya untuk kepulangan. Demikian, atas perhatian rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nurholis sebagai juru bicara tim pakar, sebagai tim pencari fakta yang dibentuk Bapak Kapolri. Nah, tentunya selaku juru bicara Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya juga akan menyampaikan pada kesempatan ini pula yang baik ini, Kapolri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan kerja keras semua anggota tim pakar selaku tim pencari fakta untuk membantu kami mengungkap kasus ini secara terang benderang. Tim pakar sudah bekerja keras selama 6 bulan. Beberapa daerah sudah didatangin seperti Ambon, Malang, Sukabumi, Bekasi, Kebumen. 40 orang diinterview, diwawancara, dan beberapa kali juga melakukan check and balance dan analisa dan lain-lain. Ini tidak mudah dilakukan, dan saya kira temuan-temuan yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu ini adalah hal-hal yang menarik dan hal-hal yang penting yang perlu kami dalami. Dan tentunya pada kesempatan ini juga rekomendasi dari tim pencari fakta ini akan kami tindak lanjuti sesegera mungkin, membentuk tim teknis yang spesifik, tim teknis lapangan. Saya kira itu yang tim teknis ini nanti akan dipimpin oleh Pak Kabar Reskrim. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita akan langsung kepada sesi tanya jawab sehingga semua publik tahu. Silakan Pak Faruk dulu, silakan. Terima kasih Pak. Faruk Pak dari Berita 1. Saya cukupkan pada yang pertama, secara faktual, Saudara Novel disiram air keras dan faktanya terjadi. Tapi dalam rilis ini belum juga terjawab siapa pelakunya. Pertama itu. Yang kedua adalah lahirnya tim pencari fakta atau tim pakar ini adalah sebagai rasa pada waktu itu rekomendasi dari Komnas HAM atas rasa mungkin ketidakpercayaan publik. Kira-kira begitulah. Kemudian berkembanglah semacam asumsi bahwa ini bukan soal ketidakmampuan, tapi ini soal ketidakmauan untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Maka itulah kemudian dipilih beberapa orang yang punya legalitas secara kredibilitas, kemudian untuk melakukan review apakah kerja polisi itu sudah betul atau tidak. Itu tadi saya belum mendengar semacam solid statement atau strong statement bahwa kerja polisi dalam konteks ini sudah betul. Karena pada waktu itu ada beberapa hal yang bersifat misalkan ada sidik jari yang dihilangkan, kemudian ada sketsa sebenarnya yang sudah ditampilkan kepada publik bulan Juli oleh Pak Kapolri pada waktu itu dan Kapolda Metro pada waktu itu. Hari ini juga tidak dilakukan proses yang bersifat membenarkan bahwa sketsa tersebut adalah hal yang bersifat valid. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan hari ini sebenarnya tidak ada yang baru. Secara motif tadi dikemukakan bahwa itu artinya secara deduktif. Secara deduktif, tim pakar menduga ada beberapa hal berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Novel. Tapi secara induktif, berangkat dari TKP, kita tidak menemukan apa yang ditemukan tim pakar. Apakah ini memang karena tim pakar bukan penyidik yang mempunyai hak untuk melakukan itu, sehingga mungkin perlu dinyatakan apakah ada keperluan untuk membuat tim semacam ini yang bersifat punya kewenangan yang lebih luas dalam konteks Kepres misalkan. Saya tidak tahu apakah begitu, sehingga punya kewenangan yang lebih luas, sehingga bisa mengungkap ini. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi disebut sebagai saudara AL. Saudara AL itu kalau kita buka histori media kita sebenarnya bukan nama yang baru.
Bahkan pada faktanya yang bersangkutan pernah diperiksa oleh Polda Metro lalu dilepaskan. Pada waktu itu disebut AL yang bersaudara dengan H dan yang mata elang itu. Apakah itu yang dimaksud yang berasal dari Indonesia bagian timur? Apakah itu yang dimaksud? Dan pada waktu itu juga dinyatakan tidak ada hal yang berkaitan teori alibinya kuat sehingga tidak ada motif yang bersangkutan meskipun dari CCTV di kediaman korban novel yang bersangkutan didapatkan. Apakah itu yang dimaksud? Yang ketiga pada intinya adalah pertanyaan saya adalah jikalau kemudian mandat yang diberikan oleh Polri kepada tim ini sudah berakhir, maka sekarang proses pengungkapan ada di beban Polri kembali. Ada Pak Suyudi, ada Pak Niko di sana. Lalu kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan? Kalau kemudian tim yang sudah dibentuk pun pada akhirnya tidak mampu menjawab puzzle terbesar dari peristiwa ini, yaitu siapa pelakunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faruk dari Berita 1. Saya akan langsung jawab saja, nanti baru ya. Saya jawab, nanti akan dari tim pakar juga akan melengkapi. Saya kira rekan-rekan saya harus cerita agak panjang sedikit ya untuk menjawab dan sekaligus publik harus juga paham tentang konversi ini. Karena konversi ini juga disaksikan jutaan bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia. Rekomendasi tadi sudah jelas ya bahwa dengan segala temuan hasil kerja 6 bulan tim pakar direkomendasikan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan tim teknis lapangan yang spesifik. Tim teknis lapangan spesifik itu hanya dimiliki oleh kami karena tim mencari fakta atau tim gabungan pencari fakta sekalipun yang dibentuk oleh siapapun, oleh otoritas manapun, mereka terbatas dengan metodologi terbuka. Ya, terbuka. Wawancara, melakukan analisa persesuaian, dan lain-lain. Dan itu cenderung kepada diduga pelaku akan mengendap. Atau beberapa orang yang berkepentingan akan melakukan sistem alert. Mereka mencoba untuk bertahan defensif, tidak bercerita fakta. Nah, sehingga inilah yang harus dilakukan oleh tim pakar tadi, merekomendasikan lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena polisi bekerja, tim ini akan bekerja sangat profesional. Tim teknis lapangan akan segera dibentuk oleh Bapak Kapolri yang diketuai oleh Bapak Kabar Reskrim. Bapak Kabar Reskrim akan segera menunjuk seluruh personil yang ada di dalam tim ini mempunyai kapasitas terbaik. Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbaik. Karena memang sekolahnya di sana dididik untuk melakukan investigasi, scientific investigasi. Tim ini melibatkan dari satker-satker yang sangat profesional, ya, seperti tim interrogator, tim surveillance, tim penggalangan, tim Inavis, tim Pusiden, bahkan Densus 88 pun diturunkan. Ini adalah kita sangat serius untuk mengungkap peristiwa ini. Memang tingkat kesulitan masing-masing kasus berbeda. Sering saya sampaikan di beberapa kali konvers di media tentang peristiwa ini. Publik juga harus paham bahwa kasus ini minimal alat bukti. Kami terus bekerja. Teman-teman Polda Metro Jaya sudah memeriksa setidaknya 74 saksi dan melakukan 40 wawancara pada 40 orang. 38 CCTV sudah diperiksa, bahkan melibatkan Kepolisian Negara Luar, AFV, dan lain-lain. 114 toko bahan kimia juga kita periksa. Bahkan juga melibatkan tim eksternal, tim asistensi dari KPK. Rekan-rekan publik juga harus paham bahwa
banyak kasus yang segera terungkap. Banyak. Hari ini terjadi kasus pembunuhan, tetapi bukti, alat bukti, petunjuk lengkap, itulah memang sekolahan kami untuk melakukan pengungkapan dengan segera. Tapi banyak juga puluhan bahkan ratusan kasus yang belum terungkap sampai saat ini. Contoh di dalam negeri, kasusnya Aksena, mungkin teman-teman masih ingat, sampai sekarang belum terungkap apakah dibunuh atau terbunuh di danau kecil di Universitas Indonesia. Satu lagi kasus pembacokan penganiayaan putranya Brigjen Pol Hendro Pandowo, Karopropos Divisi Propam Polri di Pejaten. Lukanya luar biasa sini. Sampai sekarang belum terungkap. Kita sudah sangat luar biasa melakukan ulang pengecekan TKP, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi dan lain-lain. Apakah ini dikatakan Polri tidak serius? Kasus 2003, pengeboman kedubes Filipina, masih ingat, luar biasa. Fatalitas lukanya, satpam sampai hilang kepalanya. Gitu kan? Ini pertaruhan martabat bangsa. Iya. Tahun 2000. 2003, 3 tahun kemudian baru terungkap. Itu pun baru sebatas eksekutor. Nah, ini memerlukan waktu. Pada kasus ini, Polri dengan semua kekuatan, dibantu oleh semua satker dari Australia, FBI, CIA waktu itu, karena memang marwah bangsa Indonesia dipertaruhkan. Kedubes Filipina yang keamanannya tanggung jawab Indonesia itu dibom, tercobak-cabik, porak-poranda, gitu. Sprint berganti-ganti waktu itu, rapat berkali-kali, ratusan kali, tim dibentuk, diperpanjang, dan lain-lain. Ya alhamdulillah 2003, 3 tahun kemudian terungkap, baru eksekutor. 2008 baru kita bisa mengungkap siapa mastermind-nya, itu pun di Guantanamo. Nah, ini menggambarkan apakah ini kurang serius. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tingkat kesulitan berbeda. Satu lagi saya contohkan, kasus kedubes Indonesia di Paris. 2 kali terjadi, 2004, 2012. Kita sudah ke sana, tim terbaik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai hari ini tidak terungkap. Apakah kita harus berkata bahwa memprotes bahwa Kepolisian Paris tidak serius, tidak profesional? Sabarlah, ini masalah waktu. Doakan, insya Allah kita akan buka dan kita ungkap. Jangan membawa kasus ini kepada asumsi, opini, dan lain-lain. Nah itu, ini harus saya sampaikan kepada media, kebetulan Mas Faruk yang menyampaikan. Dan ini kita, Bapak Kapolri akan membentuk tim ini paling lambat 6 bulan bekerja, dan bisa diperpanjang. Kalau kita 1 bulan dari konversi ini dapat mengungkap, alhamdulillah. Ini tim terbaik yang dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim. Ya. Saya kira dari saya itu dulu, mungkin dari tim pakar yang ingin menambahkan, karena memang ini tidak mungkin disampaikan semua, Mas Faruk. Ada yang disampaikan tadi sudah masuk dalam sini semua. Ya, ada analisa ilmiah, analisa sidik jari dan lain-lain. Ya, lain tadi. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebagaimana lazimnya satu tim pencari fakta, kami juga tentu tujuan utamanya adalah mengungkap kasus atau peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang terjadi. Dan kedua, menemukan pelakunya. Itu tujuannya. Jadi nggak ada tujuan yang aneh-aneh dari tim pencari fakta yang dibentuk oleh Kapolri.
saya sendiri juga orang yang berkali-kali duduk di dalam tim pencari fakta sejak Komnas HAM, kemudian Munir, Freddy Budiman dan lain-lain. Ya, itu lazimnya. Jadi, nah namanya tim pencari fakta, ini pencari fakta. Ya, kami bukan tim pencari asumsi, opini, sensasi atau fantasi. Ya, kami mencari fakta. Fakta itu nanti dijadikan adalah untuk alat bukti di dalam suatu proses hukum selanjutnya. Dan yang kedua, saya ingin penegasan, kalau dianggap tim ini tidak serius, gagal dan sebagainya, kami ingin mengatakan bahwa apa yang kami lakukan itu juga untuk tentu saja kepentingan, terutama kepentingan korban. Dalam hal ini Novel Baswedan, ya. Hak terhadap korban, pemenuhan hak terhadap yang bersangkutan untuk pelakunya di proses hukum. Nah, kami ini ditugaskan untuk membantu, ya. Dan tim ini seperti tadi Pak Nurkolis sampaikan adalah satu tim gabungan, ya, dari 3 unsur elemen, yaitu Polri, tim pakar, dan kemudian juga dari KPK. Mengapa tim Polri-nya banyak? Ya, memang hampir seluruh penyidik kami masukkan di situ, ya, dan bukan kami yang masukkan, Pak Kapolri dan juga beberapa pejabat utama. Tim penyidik dan penyelidik yang lalu dimasukkan ke situ pertama-tama karena kami berangkat seluruh penyelidikan ini dari hasil penyelidikan Polri yang lalu. Dengan berangkat itu kami memudahkan kami berhubungan langsung dengan penyidik. Bahkan ada yang diperiksa juga penyidik yang kami interview, ya, untuk membuat terang satu masalah. Makanya kedua, kami lakukan pendalaman ya terhadap berbagai ini. Tapi dasarnya saya ingin katakan, dasar investigasi yang kami lakukan atau pencarian fakta yang kami lakukan adalah tentu saja kami nggak bisa menerawang. Dari mana? Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polri pada yang lalu. Dari situ kami berangkat. Ditambah laporan Kompolnas, laporan Komnas HAM, laporan Ombudsman, dan laporan pihak-pihak lain termasuk unsur-unsur masyarakat itu menjadi landasan bagi kami untuk melakukan kerja penyelidikan. Nah, karena itu kenapa kemudian kami periksa, ya, kemudian kami karena landasannya adalah modal kerja kami ada penyelidikan yang lalu, kami periksa dulu alibi-alibi yang sudah disampaikan oleh penyelidik sebelumnya. Kami mulai dari prinsip tidak mempercayai alibi yang ada, ya, alibi yang ada kami tidak percayai, dan kami melakukan suatu penyelidikan ulang, interview ulang, reka ulang KTP, kemudian pengembangan saksi-saksi. Karena itulah kami pergi ke beberapa kota, ya, untuk melakukan pengembangan terhadap saksi-saksi dan sebagainya. Nah ini, tapi dasarnya adalah dari penyelidikan polisi itu. Nah dari sini kami harus rumuskan dulu di situ, rumuskan bahwa apa? Karena ini juga begini, sudah ada dugaan. Nah dugaan ini mesti kami buktikan dulu sebelum kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, simultan atau paralel dengan kami memproses itu, alibi ini, ketidakpercayaan terhadap alibi, dan kami lakukan investigasi terhadap itu. Sejalan dengan itu adalah kami melihat motif-motif lain, ya, motif-motif lain yang memungkinkan untuk dilihat sebagai motif dari tindakan atau peristiwa kekerasan tersebut. Ya, itu yang disampaikan penegasan yang disampaikan oleh Pak Nurkolis tadi. Nah, nanti rekan-rekan akan dapat siaran pers ini. Berikut juga satu lampiran yang mendetailkan, ya, beberapa snapshot, beberapa ini mengenai misalnya apa yang Mas Faruk sampaikan tadi, sidik jari, soal CCTV, soal zat kimia, soal apa, ada beberapa penjelasannya, ya. Nanti ini saya kira boleh dibagikan saja yang itu, ya. Dan kemudian
itu nanti akan dibagikan. Jadi di samping ini akan ada lampiran mengenai beberapa detail yang bisa dilihat. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa tujuan kami adalah tujuan yang baik dan juga untuk membela Novel Baswedan. Membela dalam pengertian bahwa beliau punya hak untuk diusut, untuk diungkap peristiwanya dan siapa pelakunya. Ya, kami bekerja dalam komitmen itu. Jadi, tapi bahwa itu belum berhasil sampai pelakunya, seperti Pak Kadif tadi sampaikan, ya, beberapa hal. Tapi kami bukan pembenaran atau apa. Saya memang setiap kasus memiliki tentu memiliki karakter dan tingkat kesulitannya masing-masing, ya. Dan itu karena itu kami coba juga setelah alibi ini kami temukan bahwa memang di 4 orang yang sebelumnya ada dugaan dan sebagainya, juga demi hak asasi manusia mesti kita pulihkan, ya, untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan sejauh yang kami periksa alibinya tidak ditemukan bukti yang mencukupi, ya. Karena itu kami juga lihat hal lain yang menjadi kemungkinan di situ. Saya kira itu mengenai tadi TGPF yang bentukan Kepres ini memang sudah menjadi isu bahkan sebelum TGPF ini dibentuk, ya. Dibentuk oleh Presiden, ya, Ya, pertama-tama itu wewenang Presiden, bukan wewenang saya. Yang kedua, saya terus terang pernah ketika bertemu Mas Novel menanyakan ini, ya kan? Katakanlah TGPF ini kemudian dibentuk oleh Presiden, ya. Lalu penyelidik dan penyidik utamanya siapa? Kalau bukan polisi. Ya akhirnya beliau mengatakan polisi. Nah, kalau kita mulai dari awal dengan ketidakpercayaan, ya, terhadap polisi, susah. Saya juga kalau mau bekerja di TPF ini dari awal saya tidak percaya, lebih baik saya tidak terima. Tapi saya dan beberapa teman di sini bekerja dengan juga semacam bargain tertentu. Misalnya ada beberapa proses di dalam proses penyelidikan kami, misalnya kami minta bahwa sebelumnya nama kami tim pakar. Ya, tim pakar itu kan seperti hanya orang menasehati, memberikan masukan, memberikan arahan dan sebagainya. Nah, itu saya bilang sama Pak Kapolri, kalau kita pengertiannya itu, risiko kita sama saja, kita tim penyelidik atau namanya tim pakar atau apa, tetap kita keliru juga dimaki-maki. Nah, karena itu kami minta bahwa agar kami juga bisa ikut memeriksa saksi-saksi yang ada. Setidak-tidaknya misalnya si penyidik memeriksa, kami bisa menyampaikan pertanyaan dan sebagainya. Tapi apa yang Pak Kapolri sampaikan, ini persis ketika saya di kasus Freddy Budiman, ya, TPF Freddy Budiman. Nggak usah pakai gitu-gitu, periksa sendiri aja, ya. Nah, ada beberapa saksi yang kami periksa, ya, tanpa kehadiran polisi. Kami minta izin untuk tanpa kehadiran polisi, dan itu diterima juga, ya. Baik di kasus Freddy Budiman maupun di sini. Itu syarat-syarat yang kami ajukan juga, ya. Freddy Budiman, saya dengan Mbak Pungki misalnya memeriksa adiknya si Freddy Budiman di Cipinang tanpa kehadiran polisi, diantar oleh polisi, difasilitasi, tapi kami yang memeriksa. Begitu juga di pertemuan ini, tim pencari fakta ini, kami juga begitu, ya. Ada beberapa saksi yang kami periksa dengan pertimbangan antara lain bahwa satu, menyangkut kami memang perlu privasi tersendiri untuk memeriksa saksi yang bersangkutan. Kedua, dengan pertimbangan misalnya si saksi lebih nyaman tanpa kehadiran polisi, misalnya. Itu kami lakukan pemeriksaan tersendiri dan itu diberikan. Jadi kami beberapa saksi-saksi kami periksa tanpa kehadiran polisi, ya, walaupun kami bagian dari tim itu. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa kita tidak main-main, tidak ada maksud
yang jelek atau ini, semua seperti tim pencari fakta lainnya, kami berusaha sebaik-baiknya untuk menemukan fakta-fakta agar bisa dijadikan alat bukti hukum. Saya kira itu Pak Kadif. Ya. Biar balance, yang pakai kerudung dulu. Silakan. Ya Pak, izin menanyakan terkait tadi ada disebutkan bahwa motif penyiraman itu sendiri berkaitan dengan 6 high profile yang ini apakah berkaitan dengan kasus dari KPK yang sudah ditangani oleh Pak Novel, dan penegasan aja apakah 6 high profile itu adalah kepala daerah yang telah ditangkap. Kemudian kedua, terkait dengan hal itu, apakah Pak Novel sendiri, kan itu berarti bermuara dari wewenangnya Pak Novel di jabatannya sekarang. Apakah dalam pemeriksaannya sendiri Pak Novel memberikan keterangan-keterangan yang kooperatif atau seperti apa Pak? Karena kan memang itu sendiri latar belakangnya dari dia sendiri. Kasih Pak. Ya. Ya. Pak Nurholis yang jawab. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kasus novel ini berhubungan dengan sekurang-kurangnya. Jadi tidak terbatas bahasa hukumnya, tidak terbatas kepada 6 kasus ini. Hanya saja karena keterbatasan waktu, tim kami baru mampu meneliti 6 kasus ini. Nah, makanya kami menggunakan istilah sekurang-kurangnya 6 kasus. Kasus apa saja yang kami maksud? 1, kasus EKTP. Yang kedua, kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Saudara Hakim Muchtar AM. Kemudian kasus Sekjen Mahkamah Agung. Kemudian kasus Bupati Buol. Udah berapa itu? 5. 5 kasus Wisma Atlet. Nah, 5 kasus Wisma Atlet. 1 lagi. Nah, ini kasus yang tidak dalam penanganan, tetapi memiliki potensi. Sekali lagi, mungkin kasus ini tidak terkait dengan pekerjaan beliau atau teman-teman di KPK pada saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kasus ini juga punya motif, yaitu kasus penanganan sarang burung walet di Bengkulu. Nah, semua harus dipertimbangkan motif ini, seperti kami sampaikan bahwa rata-rata kasus yang ditangani oleh teman-teman KPK memang melibatkan high profile. Nah, kami menduga orang-orang yang dimaksud tidak bisa saja melakukannya sendiri, tetapi sebagaimana kami sampaikan di awal, menyuruh melakukan orang lain, menyuruh orang lain. Nah, saya itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mungkin melengkapi Pak Hendardi ya, soal berangkat dari TKP, Mas, yang dari Berita 1. Salah satu prinsip yang kami lakukan dalam pencarian fakta ini adalah yang disebut dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tentu tim pakar semuanya sepakat pendekatan itu dilakukan. Nah, kami memeriksa ulang
TKP, bukan hanya kami melakukan rekonstruksi ulang, kita hampir semua kita interview, kemudian kita juga periksa ulang barang bukti yang terkumpul. Kami membagi menjadi 3 peristiwa pada TKP itu, maka keluar rekomendasi. Untuk yang selama ini diduga ML sebagai pelaku, berdasarkan informasi wawancara yang kita lakukan, saksi yang melihat 1, kondisi pagi. Kemudian CCTV kebetulan untuk yang untuk menerangkan itu gelap, atau CCTV menangkap gerakan tetapi terduga pelaku menggunakan helm full face. Kami mengupayakan menggunakan teknologi yang bisa mengungkap itu, tetapi sejauh ini belum menemukan hasil yang maksimal. Jadi keterangan 1 orang saksi di pagi hari tentu itu kita hargai, tetapi untuk menetapkan itu kemudian menjadi tindakan lebih lanjut secara hukum, menurut saya harus ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Akan tetapi masih ada sebenarnya tim, makanya kami merekomendasikan kepada tim teknis. Jejak elektronik sebenarnya tidak bisa dibohongi. Nah, oleh karena itu, salah satu yang kami rekomendasikan adalah selain bahan yang sudah terkumpul, gunakan data jejak elektronik. Kan kita berharap CCTV, kita sudah undang beberapa negara lain, bekerja sama dengan negara lain, nampaknya belum menemukan hasil yang maksimal. Seandainya saja Mas, Bapak Ibu semua, kalau CCTV itu kemarin agak terang, mungkin kasus ini tidak berkepanjangan demikian. Tetapi sekali lagi, kami yakinkan bahwa Polri untuk tidak berputus asa, masih ada jejak elektronik, kemudian masih ada harapan misalnya CCTV yang kemarin misalnya ada rekomendasi belum disita dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya sudah kita lakukan klarifikasi dan sudah kita cek, itu sudah didapatkan. Nah, ada hal-hal demikian yang menurut saya itu tim teknis. Saya yakin Polri memiliki kemampuan lebih di situ. Itu satu untuk yang hari H. Kemudian fakta penyiraman sendiri. Penyiraman sendiri kalau rekan-rekan media mengikuti, hampir tidak ada saksi. Bahkan korban sendiri, rekan novel, ketika disiram itu betul-betul tidak bisa mengenali. Dan lagi yang bersangkutan diduga pelaku menggunakan helm. 1 helm hitam di depan dan 1 pakai helm putih di belakang, full face. Makna full face yang kami maksud itu adalah full face. Full face itu tutup. Jadi full face yang saya maksud, yang kami maksud itu tutup hanya mata yang terlihat. Itu memang situasi yang sangat sulit sekali untuk mengenali pelaku. Nah, sesaat setelah kejadian, dalam peristiwa itu ada saksi di belakang yang melihat yang jaraknya kurang lebih 15 meter. Sesaat setelah kejadian, pertanyaannya kemudian, sesaat setelah kejadian kemana larinya pelaku? Tertangkap juga oleh CCTV. Lagi-lagi Bapak Ibu semua, walaupun di depan itu ada 2 ibu juga yang berjalan terlebih dahulu, Ibu M dan Ibu S. Oke, ada 2 ibu yang berjalan terlebih dahulu juga kondisinya sama dan itu juga terekam dalam CCTV. Nah, kondisi itulah menurut saya yang dihadapi oleh tim. Nah, penghormatan terhadap azas praduga tak bersalah juga harus kita kedepankan dalam proses ini. Tetapi sekali lagi, kami dari tim pakar menyatakan bahwa semakin majunya teknologi, ini diperlukan tim teknis untuk menindaklanjuti. Kemudian yang ingin saya jawab puzzle bagaimana mengungkap peristiwa ini, yang pasti adalah pelakunya adalah 2 orang yang menggunakan motor pada pagi itu 1. Yang kedua yang tim sepakati adalah 2 orang yang 1 hari sebelum peristiwa ada di tempat wudhu.
tidak kami temukan motif apapun keberadaan dua orang ini. Nah, tetapi sekali lagi ini memerlukan satu tindakan yang lebih lagi nanti dari kepolisian, terutama saksi juga satu, tetapi sebenarnya ada tambahan, ada 2 saksi dalam kasus ini tapi di tempat yang berbeda. Ketika di tempat wudhu ada yang menyaksikan. Nah, lagi-lagi dukungan CCTV tidak terlalu membantu di dalam identifikasi kedua orang ini 1 hari sebelumnya. Kemudian apa peristiwa yang berhubungan lagi? Yang tim yakini adalah pada tanggal 6 hari sebelum kejadian, yang orang datang ke rumah korban menanyakan, Bu, ini ada baju, jualan baju gamis laki-laki enggak? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, ada saksi karena dia berkomunikasi dengan orang. Nah, orang yang dimaksud dapat kita tanyai. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu semua, kami juga merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, CCTV kita dapatkan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi jika rekan-rekan melihat CCTV itu mau dibesarkan, dikecilkan, blur atau samar. Nah, sebenarnya kelemahan kasus ini adalah di soal pembuktian yang sebenarnya seharusnya terang tetapi tidak terang. Nah, seandainya saya katakan kemarin juga Bapak-bapak di tim pakar, seandainya CCTV ini dapat, berangkat dari tanggal 5 kita akan jemput ini kasus. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, kami mempertimbangkan betul azas praduga tidak bersalah. Kami mempertimbangkan betul kalau ini kemudian sempat kita ngobrol bahwa kalau sempat ini salah, kita akan memasukkan orang yang tidak bersalah ke penjara. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan besar bagi tim pakar. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa masih ada jalan keluar selain data IT yang dapat ditindaklanjuti, karena jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Nah, kemungkinan yang kedua adalah memperjelas lagi hasil resolusi CCTV. Demikian Pak Iqbal. Ya, terima kasih.